Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dino Darmansyah. Saya mahasiswa Lensuska. Di sini saya akan mempresentasikan 16 On judul cam dari bang. 16 judul dari mata kuliah studi Quran. Saya akan membahasnya. Wah, menarik nih. Langsung saja kita langsung pembahasannya. Judul pertama ialah Ulumul Quran. Definisi Ulumul Quran adalah bentuk jamak dari ilim, yang berarti pengetahuan atau ilmu. Sedangkan Al-Quran merujuk pada kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi, secara etimologis, ulumul Quran berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Tujuan ulumul Quran tujuannya agar umat Islam mampu memahami isi Al-Quran secara menyeluruh. Tidak hanya isi teks, tapi juga konteks. Misalnya dengan memahami asbabun nuzul. Dengan memahami asbabun nuzul, kita bisa tahu mengapa suatu ayat tersebut diturunkan dan bagaimana relevansinya terhadap kehidupan sekarang. Baik, pada masa perkembangan ulumul Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman setelah wafatnya Rasulullah. Banyak penghafal Quran yang gugur dalam peperangan, terutama Perang Yamamah. Langsung saja ke judul kedua, yaitu kesempurnaan dalam Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, melainkan mukjizat intelektual yang spiritual yang abadi. Ilmu-ilmu Al-Quran adalah instrumen yang digunakan para ulama untuk menyingkap tabir keindahan, kebenaran, dan kesempurnaan makna yang terkandung di dalamnya. Contoh kesempurnaan ayat Al-Quran. Di antaranya adalah ayat pengalihan kiblat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar yang bunyi ketika orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh di Kuba, tiba-tiba seorang datang kepada mereka berkata, sesungguhnya tadi malam telah diturunkan Al-Quran kepada Nabi dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Lalu turunlah ayat, sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Ayat tersebut. Kemudian lanjut saja ke judul berikutnya, konsep pendidikan dalam Al-Quran. Jika melihat ke belakang, keadaan pertama kali Al-Quran diturunkan, maka akan ditemui masyarakat Makkah yang penuh dengan berbagai problem sosial. Jika ditelusuri lebih jauh, kita menemukan Al-Quran merupakan kitab suci yang pertama kali melakukan terminologisasi dan klasifikasi terhadap berbagai istilah di dunia ini. Konsep dasar Islam ini perlu untuk dipelajari dengan mengawalinya dari pemahaman terminologi pendidikan yang bersandarkan pada Al-Quran. Baik, langsung ke judul berikutnya ialah konsep intertekstualitas dalam Al-Quran. Definisi intertekstualitas dalam tradisi Islam. Intertekstualitas merujuk pada hubungan dan dialog antara satu teks dengan teks lainnya. Dalam tradisi Islam, konsep ini telah dikenal melalui teori munasabah. Imam Al-Ma'i mendefinisikan munasabah dengan pertalian antara dua hal dalam aspek apapun dan berbagai aspek. Quraisy Shihab dalam tafsirnya, tafsir Al-Misbah mengedepankan pengertian munasabah dalam ilmu Al-Quran disandingkan dengan tema pokok dalam Al-Quran. Al-munasabah didefinisikan sebagai kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu dengan yang lain. Namun, di lain pihak, kecenderungan demikian tidak diteruskan oleh generasi baru di lingkup kesarjanaan Barat. Generasi yang baru melihat secara optimis adanya kekuatan yang berdiri sendiri terhadap otentitas Al-Quran yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Langsung ke judul berikutnya ialah fungsi perumpamaan Al-Quran. Perumpamaan dalam Al-Quran disebut juga amsal ataupun jamak dari masal yang berasal dari bahasa Arab. Masal artinya sesuatu yang serupa ataupun sebanding. Secara umum, perumpamaan adalah menyampaikan pesan ataupun pelajaran melalui ilustrasi atau contoh agar lebih mudah dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Lanjut ke judul berikutnya ialah cara mengetahui asbabun nuzul.
Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab ataupun peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini membantu memahami makna ayat sesuai kondisi saat wahyu diturunkan. Sebagian besar Al-Qur'an pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah. Bahkan kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah atau masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. Maka Al-Quran turun untuk peristiwa khusus tadi atau tidak, atau untuk pertanyaan yang muncul itu. Hal itulah yang dinamakan asbabun nuzul. Kaidah penting para ulama menetapkan bahwa yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz ayat. Dan salah satu cara untuk mengetahui asbabun nuzul dengan mengetahui secara periwayatannya dan mendengar dari generasi yang menyaksikan langsung turunnya ayat Al-Quran yang mengetahui asbabun nuzul dan dapat menjelaskan maksud-maksudnya. Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Maka sebab itu pemberitahuan dari seorang sahabat mengenai hal seperti ini bila jelas, maka hal itu bukan sekedar pendapat ar-ra'i, tetapi ia mempunyai hukum marfu' berdasarkan Rasulullah SAW. Lanjut ke judul berikutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Secara harfiah, Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya adalah al-qara'ah yaqra'u, yang berarti membaca. Jadi Quran berarti bacaan. Pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Qiyamah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Peran asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Quran. Peran asbabun nuzul terhadap kontekstualisasi ayat Al-Quran. Kontekstualisasi adalah metode interpretasi yang digunakan dalam menghubungkan orientasi konteks pembaca dengan teks tertulis. Hikmah mempelajari asbab an-nuzul adalah mempelajari Al-Quran yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk memahami peran dan hikmah sebagai penunjang hukum untuk syariat serta langkah dasar dalam menetapkan hukum. Dan juga masih banyak yang perumusan-perumusan lainnya. Langsung saja kita masuk ke judul berikutnya, ialah konsep takdir dalam Al-Quran. Konsep takdir dalam Al-Quran. Dalam analisisnya terhadap semantik Al-Quran, Isuzu melakukan penelusuran makna dasar sebuah kosakata dalam kamus-kamus bahasa Arab klasik. Tosihiko Isuzu 1997, halaman Ibnu Manzur dalam kitabnya mengatakan bahwa qadar merupakan salah satu sifat Allah, yaitu Al-Qadir yang berasal dari kata Al-Qudrah, kekuasaan, dan Al-Takdir, ketetapan Ibnu Manzur. Lanjut, ilmu qiraat dan pengaruhnya terhadap variasi makna. Pengertian ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi SAW, baik dari segi pelafalan huruf, panjang pendek, mad, imalah, takkim, tarkik maupun perbedaan harokat yang tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ras Usmani. Kemudian kemukjizatan yang terdapat dalam Al-Quran. Pengertian ijazul Quran secara terminologi, mukjizat atau ijaz berasal dari bahasa Arab ajaza yu'jizu i'jaz, yang mempunyai arti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, secara normatif, mukjizat adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Dengan demikian, Al-Quran menjadi mukjizat bermakna bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tentang menciptakan karya yang serupa dengannya. Kemukjizatan menurut preferensi ulama harus memenuhi kriteria yang 5. Jadi, langsung saja makna jihad dalam Al-Quran. Tujuan ini pada dasarnya adalah untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menjaga
integritas iman dengan cara yang selaras dengan konsep yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dari perspektif syariah. Beberapa ulama mencirikan jihad sebagai pengabdian kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai musuh Islam dengan pihak yang tidak ikut perjanjian damai. Para ulama lain menafsirkan bentuk jihad ini sebagai upaya tulus untuk membujuk individu untuk merangkul iman Islam yang benar. Kemudian ialah judul berikutnya, peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Penguasaan terhadap Al-Quran diharuskan bagi Muslim karena Al-Quran adalah kurikulum pendidikan Islam. Al-Quran merupakan kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril yang akan menjadi pedoman, petunjuk, akidah, dan perilaku manusia dalam kehidupan. Sehingga Al-Quran harus dikenalkan sejak dini. Keluarga merupakan lingkungan paling pertama dilalui dan dikenal anak-anak sejak ia dilahirkan. Peranan keluarga dalam pendidikan anak memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kelak. Dalam Islam telah diajarkan berbagai pembentuk keturunan yang saleh dan salihah, dimulai dari mencari pasangan hidup berdasarkan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan terhadap anak dengan baik sesuai yang diajarkan dalam Islam. Sebab anak adalah amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik agar mereka bisa menjadi orang yang berpengetahuan luas dan berakhlakul karimah. Sebagai pandangan hidup, kitab suci Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara mendidik anak dengan baik sehingga pendidikan terhadap anak dapat dilaksanakan dengan baik. Rasulullah SAW sendiri sebagai sosok teladan terbaik telah mengajarkan dalam banyak hadisnya tentang pentingnya menjaga dan mendidik anak. Setidaknya semua itu menjadi pedoman yang dapat mendorong dan memotivasi para orang tua untuk meningkatkan pendidikan yang baik terhadap anak. Kemudian judul berikutnya ialah etika lingkungan dalam Al-Quran. Etika Al-Quran dalam lingkungan. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Ajaran yang terkandung di dalamnya meliputi hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan kepada manusia dengan sesama makhluk. Hubungan manusia dengan sesama makhluk yaitu ialah hablum minal alam. Ketika lingkungan adalah nilai dan prinsip moral yang mengatur hubungan manusia dengan alam, dalam perspektif Islam, lingkungan bukan sekedar sumber daya, tetapi amanah dari Allah yang harus kita jaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Namun pada masa sekarang, kerusakan lingkungan semakin meningkat seperti pencemaran air, penebangan hutan liar, banjir, dan pemanasan global. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa manusia sering mengabaikan tanggung jawabnya terhadap alam. Padahal dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki amanah menjaga dan memelihara lingkungan. Kenapa Allah menyebutkan manusia sebagai khalifah di bumi? Allah menjadikan manusia sebagai khalifah ataupun pemimpin di bumi sebagaimana yang disebutkan Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi, etika lingkungan dalam Al-Quran menekankan bahwa manusia adalah khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Islam melarang kerusakan, pemborosan, dan eksploitasi berlebihan dengan menerapkan prinsip tauhid, amanah, keadilan, dan keseimbangan. Umat Islam dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lanjut ke judul berikutnya ialah kajian Al-Quran di tengah disrupsi digital. Penyebaran Al-Quran telah mengalami perjalanan panjang sejak diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal Islam, transisi Al-Quran dilakukan secara lisan, mengandalkan hafalan para sahabat sebagai media utama untuk menjaga keautentikannya. Seiring perkembangannya zaman, metode penyebaran ini berkembang menjadi visual melalui kodifikasi mushaf pada zaman Khalifah Abu Bakar yang disempurnakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sejak masa itulah penyebaran Al-Quran tidak lagi bergantung pada hafalan semata, tetapi juga melalui salinan tertulis yang didistribusikan luas ke seluruh penjuru dunia Islam. Memasuki era digital, penyebaran Al-Quran kembali mengalami transformasi. Dan oleh sebab itu, era digital natif merupakan era baru yang harus dipahami secara bijak dalam kajian Islam, khususnya kajian Al-Quran.
Generasi digital akan merasa risih jika ilmu Al-Quran masih dikemas secara konvensional dalam bentuk teks cetak. Transformasi penyebaran Al-Quran dalam metode lisan dan tulisan menuju media digital telah membuka peluang besar bagi kemudahan akses, interaktivitas, dan diversifikasi untuk penyampaian kajian Al-Quran, khususnya melalui platform media sosial dengan jumlah penggunaan yang sangat besar. Kemudian, judul terakhir kita ialah pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Pendidikan merupakan sesuatu usaha dasar dalam rangka untuk mendewasakan dan membina seorang agar mampu bertanggung jawab dalam kehidupan secara moral. Maka dari itu, akhlak merupakan cerminan kepribadian seseorang, sehingga baik buruknya seseorang dapat dilihat dari kepribadiannya. Al-Quran adalah sumber pokok dalam berperilaku dan menjadi pedoman dalam kehidupan, karena di dalamnya memuat berbagai aturan kehidupan, mulai dari hal yang urgent sampai kepada hal yang sederhana sekalipun. Pendidikan menjadi teladan untuk menunjukkan sikap lemah lembut dan mudah dimaafkan. Maka sampai situ saja presentasi 16 judul yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Maka dari itu saya akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah teman-teman sekalian, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya kepada saya? Izin saya ingin bertanya, Ya, silakan Pak Jadi. bagaimana konsep intertekstualitas membantu kita memahami keterkaitan dan hubungan antar ayat dalam Al-Quran secara mendalam? Bagaimana? Oh, baik. Simpan dulu jawabannya. Adakah teman-teman sekali lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ada. Silakan. Saya ingin izin bertanya, kenapa pendidikan anak dalam Islam tidak hanya fokus pada ilmu, tetapi juga pada akhlak? Oke, terima Terima kasih. kasih. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan jawab. Baik, tidak ada. Langsung saja saya jawab pertanyaan dari Fajri. Bagaimana konsep intertekstualitas membantu kita memahami keterkaitan dan hubungan antar ayat dalam Al-Quran secara lebih mendalam. Jadi konsep intertekstualitas membantu kita memahami bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran saling berkaitan dan saling menjelaskan satu sama lain. Suatu ayat tidak perlu lagi kita selalu dipahami secara terpisah, tetapi dapat diperjelas melalui ayat lain yang memiliki tema ataupun pembahasan yang sama. Dengan memahami hubungan antar ayat, penafsiran menjadi lebih lengkap, mendalam, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Konsep ini juga menunjukkan bahwa isi Al-Quran memiliki kesatuan makna yang saling mendukung dalam menjelaskan ajaran Islam. Kemudian pertanyaan dari Pak Arel, kenapa pendidikan anak dalam Islam tidak hanya fokus pada ilmu tetapi juga akhlak? Pendidikan anak dalam Islam tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan tetapi juga akhlak, karena keduanya saling berkaitan dalam membentuk kepribadian seseorang. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga akhlak, agar anak menjadi berpribadi yang pintar, sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Ilmu dan akhlak harus seimbang supaya ilmu digunakan untuk kebaikan. Baik, sekian dari jawaban saya. Berakhir dari saya selesai menjawab pertanyaan dari Farel, maka berakhirlah juga presentasi saya pada